Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6 yang beranggotakan saya Ardiansa, Saya Utia Setoat. Saya Adi Prasetyo. Saya Tutu Maulana. kami akan menjelaskan landasan dan asas peraturan perundang-undangan. Dimulai dengan landasan peraturan perundang-undangan. Ya. Satu, filosofis. Filosofis berasal dari kata-kata filsafat, yakini ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan kata tersebut, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengaruh pada kebijaksanaan. Karena mengarah pada kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa, yakini nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kebijaksanaan, serta kesejahteraan. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Menurut Rudolf Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi, yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan cita hukum kita dapat mengarah hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju suatu yang adil. Selanjutnya, Gustav Radbach menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur, yakni bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Kendati pun demikian, penilaian dan ukuran mengenai hal-hal yang bersifat baik, buruk, susila dan asusila, serta adil dan tidak adil juga didasarkan pada universalitas pandangan dunia mengenai hal itu. Dengan demikian, prinsip-prinsip moral universal seperti demokrasi dan hak asasi manusia juga ikut mempengaruhi pembentukan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baik, serta sekaligus merupakan hukum yang dapat diterima berdasarkan pandangan filosofis tersebut. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu, dalam negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka perundang-undangan yang hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam undang-undang hukum yang menunjukkan nilai-nilai kehidupan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan berdasarkan ajaran agama Islam, nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya. Yang kedua adalah landasan yuridis. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut.
Tujuan teori hukum seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi satu. 1. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. 3. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. 4. Teori hukum adalah formal. Suatu teori tentang cara menata, mengubah, isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan, dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi duniawi ketika hukum tersebut dilanggar. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Oleh karena itu, setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, apabila diterapkan, maka landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Misalnya, Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan pasal 5 ayat 2 memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dengan demikian, jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu, dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan 1. Adanya kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau badan atau pejabat yang berwenang. 2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. 3. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada perundang-undangan tingkat lebih bawah. Selain menentukan dasar kewenangan, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentukan peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur oleh undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya atau
dengan jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi sesuatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan jika ditinjau dari aspek sosiologis sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku dan tidak didasarkan pada faktor kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan. Dalam kondisi yang demikian, peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Peraturan undang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dan dalam masyarakat. Selain landasan tersebut di atas, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material sebagaimana dikemukakan oleh Van der Vlies, yaitu asas-asas formal yang meliputi 1. Asas tujuan yang jelas, 2. Asas atau lembaga yang tepat, 3. Asas perlunya peraturan, 4. Asas dapat dilaksanakan, 5. Asas konsensus. Sedangkan asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual, fungsi naskah akademik dalam pembentukan rancangan peraturan daerah, yang terakhir, fungsi naskah akademik dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Jimli As-Siddiq menyatakan bahwa dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif tersebut, diperlukan penataan kembali kelembagaan hukum yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, dan diiringi pembaruan materi hukum yang terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hukum memiliki peranan yang sangat vital karena merupakan alat pengatur yang sah dalam negara hukum. Oleh karena itu, hukum memiliki sifat memaksa demi terwujudnya jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi pengatur dan penggerak masyarakat atau dikenal istilah law is tool of social engineering. Dalam arti yang luas, analisis perumusan perundangan adalah suatu bentuk riset terapan yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang masalah-masalah legal dan sosioteknik yang lebih dalam dan untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik. Konsep analis perumusan perundangan diterapkan baik terhadap proses kegiatan maupun hasil kegiatannya. Untuk itu, analisis perumusan perundangan berupaya memperbaiki proses pengambilan keputusan dalam situasi yang khusus melalui upaya legislasi maupun pendidikan. Istilah perundangan dalam banyak hal mengacu pada istilah kebijakan, dipergunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor, misalnya pejabat, suatu kelompok, atau suatu lembaga pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam arti yang hampir sama,
dapat dinyatakan perundangan sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan sendiri. Dari berbagai definisi tersebut, pandangan terhadap perundangan dapat dibagi menjadi dua wilayah kategori. Yang pertama, pendapat para ahli yang menyamakan perundangan dengan tindakan pemerintah. Dalam pandangan ini menganggap semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai perundangan. Sedangkan kategori kedua, perundangan dimaknai sebagai proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan atau serangkaian instruksi dari para pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Dalam kategori kedua ini, perundangan dipengaruhi oleh aktor dan faktor, bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan aktor individual yang berpengaruh atau elit strategis. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan perundangan menjadi ciri khusus dari perundangan. Dalam hal ini, dalam proses pembentukannya dapat saja merupakan hasil dari tarik ulur antar pihak yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sifat perundangan sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik jika sifat ini dirinci dalam beberapa kategori konsep, seperti tuntutan-tuntutan kebijakan, keputusan-keputusan kebijakan, pernyataan-pernyataan kebijakan, hasil-hasil kebijakan, dan dampak-dampak kebijakan. Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor baik pemerintah maupun masyarakat, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu proses pembuatan kebijakan. Tuntutan ini biasanya berupa desakan kepada pengambil kebijakan agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu atau persoalan tertentu. Tuntutan-tuntutan ini penting untuk mendapatkan bahan bagi pengambil perundangan agar perundangan yang diputuskan memang bersesuaian dengan aspirasi masyarakat publik. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Edi Sopwan selaku dosen pengampu. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum